Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuyani Desisa Fitri dengan NIM 211024, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains, Teknik, dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar dan pendekatan pengelolaan kelas, yang dimana pengertian pengelolaan kelas itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Adapun tujuan pengelolaan kelas yaitu agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dan yang ketiga adalah menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot pelajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada hangat dan antusias, yang kedua ada tantangan, yang ketiga ada bervariasi, yang keempat ada keluasan, yang kelima ada penekanan pada hal-hal yang positif, yang keenam ada penanaman disiplin diri, yang ketujuh ada stabilitas emosi yang stabil, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah optimisme dan percaya diri. Selanjutnya, peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Yang pertama, guru sebagai pengendali yang bertanggung jawab lengkap untuk mengontrol waktu belajar, apa yang siswa lakukan dan apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka mengatakannya. Yang kedua, guru sebagai direktur di mana pekerjaan adalah untuk menjaga proses belajar mengajar berjalan lancar. Yang ketiga, guru sebagai manajer untuk membuat rencana pelajaran, modul, kursus, dan struktur waktu belajar. Yang keempat, sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan membantu siswa untuk menghindari kendala dalam proses belajar guna membuat belajar lebih mudah bagi siswa. Lalu yang kelima, guru sebagai sumber informasi, semacam pusat sumber informasi berjalan. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan yang pertama ada pendekatan otoriter, yaitu pengelolaan kelas yang bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, kemungkinan bahwa peserta didik akan lebih bersifat represif dan melukai perasaan peserta didik. Lalu selanjutnya ada pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru harus hendaknya memberikan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan apa yang diinginkannya. Peran guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik sebab dengan itu akan mampu pertumbuhannya secara wajar. Pendekatan selanjutnya yaitu ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peran guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik.
kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel. Karena daftar ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan hukuman. Lalu ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara semua peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional. Yang terakhir ada pendekatan kelompok. Pendekatan ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antara kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Sekian, hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon